Shalom, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan bagi kita dalam hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Engkau memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah Tuhan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada saat ini, kami boleh dibekali. Kami boleh melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Maka berbicaralah Engkau ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan hari ini di dalam kitab Yehezkiel 18 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu, sehingga kamu mengucapkan kata sindiran ini di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah, dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada ungkapan yang mengatakan, jangan mencari kambing hitam. Setiap orang tentu sangat sulit untuk menemukan kesalahan yang dilakukannya terhadap dirinya sendiri. Tetapi sangat mudah setiap orang untuk mencari kesalahan orang lain. Ketika seseorang melakukan sebuah kesalahan, maka menyalahkan orang lain adalah sebuah pembenaran. Hal ini ternyata sudah terjadi pada masa awal-awal ketika Tuhan menciptakan manusia. Ketika itu Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa bahwa jangan sekali-sekali engkau memakan buah yang kularang itu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih? Adam dan Hawa melakukan kesalahan. Mereka memakan buah itu. Lalu ketika mereka memakan buah itu, mereka sadar dan terbukalah matanya bahwa mereka sudah melakukan kesalahan. Saudaraku yang terkasih, ketika Tuhan berkata kepada Adam, "Adam, kenapa engkau memakan buah yang kularang itu?" Maka Adam mencari pembenaran atas dirinya dan dia berkata, "Tuhan, bukan aku yang memakan, bukan aku yang melakukan dosa itu, tetapi Hawalah yang telah membujukku untuk memakan buah itu." Dan ketika Tuhan berkata kepada Hawa, "Hawa, mengapa engkau memakan buah yang kularang itu?" Maka Hawa berkata kepada Tuhan, "Tuhan, bukan aku yang melakukan itu. Aku dibujuk, aku dirayu oleh ular itu." Demikianlah ketika Adam dan Hawa melakukan pembenaran di dalam hidupnya. Mereka tidak mau didapati terhadap kesalahan yang mereka lakukan. Sehingga mereka mencari kambing hitam, menyalahkan yang satu untuk membenarkan diri mereka. Inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel dalam firman Tuhan hari ini di zaman Nabi Yehezkiel. Saat itu terjadi kekacauan. Banyak umat Allah yang melakukan dosa. Mereka melakukan kejahatan dan kekejian di mata Tuhan. Tapi saudaraku yang terkasih, sayangnya mereka melakukan pembelaan terhadap apa yang mereka lakukan itu. Mereka berkata, "Bukan kami, tetapi orang tua kamilah
yang salah ketika kami melakukan kejahatan. Kita bisa baca di ayat 3 dikatakan, ayah-ayah yang makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Mereka ingin mengatakan bahwa ketika generasi mereka berbuat dosa, itu bukan melulu adalah kesalahan dari generasi mereka, tetapi itu juga kesalahan daripada orang tua mereka yang tidak mengajarkan kebenaran kepada mereka. Apakah pantas ketika kita melakukan dosa dan kejahatan, justru kita sendiri yang mengatakan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kesalahan orang lain? Tentu itu adalah pernyataan yang tidak benar. Setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya di dalam perbuatannya. Setiap orang tentu tahu apakah yang dilakukannya dosa atau tidak, karena Tuhan memberikan manusia itu dengan akal budi. Kita bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kita bisa membedakan apa yang kita lakukan itu adalah suatu kekejian bagi Tuhan atau tidak. Tuhan memberikan akal budi bagi kita untuk melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ketika kita berjalan menyimpang daripada jalan Tuhan, jangan pernah mengatakan kepada diri sendiri atau kepada orang lain, terlebih kepada Tuhan, bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah kesalahan atau sesuatu hal yang dimulai daripada orang lain. Saudaraku yang terkasih, orang dewasa dikenal dari tanggung jawabnya. Manusia yang baik, manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan, dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ketika dia melakukan dosa, dia akan datang kepada Tuhan dan memohon ampun, bukan mencari pembenaran. Banyak hal di sekeliling kita, orang-orang yang tidak mau disalahkan atas apa yang dia perbuat. Atau banyak orang yang ketika dia melakukan kesalahan meminta kepada orang lain supaya kesalahannya ditutup-tutupi. Hal ini tidak benar, saudaraku yang terkasih. Ketika kamu melakukan kesalahan, bertanggung jawablah atas apa yang kamu lakukan. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Minta ampunlah kepada Tuhan dan berubahlah. Selamat untuk melakukan perubahan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Engkau mengingatkan kami Tuhan sebagai orang percaya, umat pilihan Tuhan yang melakukan kebenaran dalam hidup kami. Tuhan, sering sekali kami mencari pembenaran dengan menyalahkan orang lain atau generasi di atas kami, sehingga kami berpikir dengan pembenaran itu Tuhan membenarkan apa yang kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, hari ini dengan sabda firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami mau berubah, kami mau meminta ampun kepada Tuhan, dan kami tidak mau menyalahkan siapapun ketika kami berbuat jahat. Kami menyadarinya, kami mau merubahnya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.